melakukan simulasi PET tentang gelombang mekanik karakteristik gelombang mekanik. Hari ini adalah kesempatan untuk setiap kelompok presentasi hasil percobaan yang kemarin. Sudah siap? Ya. Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Nadia kelompok 2. Kenapa kau lupa lagi kelompok 2? Nadia kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, siap semua ya? Ada yang mau presentasi duluan atau saya tunjuk? Tunjuk saja. Oh ya, kelompok 2. Kelompok 2, oke. Tunjuk saja, tidak apa-apa. Kelompok 2, saya tunjuk kelompok 2. Tidak apa-apa. Yang lain, tolong perhatikan kelompok 2 presentasi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan sebentar setelah presentasi kelompok 2 berakhir. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kemarin. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Saya sebagai moderator bernama Felicia Tri Ramadhani. Kita langsung saja mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya baik. Untuk hasil presentasi kami, yang pertama saya akan membacakan untuk mengapa gelombang laut tidak menyebabkan banjir pada daerah kami. Hasil yang kami dapatkan setelah kita mengamati yaitu seperti kita ketahui bahwa materi-materi dalam air gunung ikut merambat bersama gelombang. Karena itulah gelombang laut secara nyata tidak membawa air laut atau sebagai medium untuk merambat bersamanya. Selama gelombang laut merambat ke pantai, air laut hanya bergerak naik turun dan tidak bergerak maju. Oleh karena itu, walau tampak seolah-olah air laut hanya bergerak naik turun dan bergerak maju, Oke, kita lanjut yang kedua. Mengapa kadang-kadang kita melihat kertas atau plastik terbawa oleh gelombang air laut ke pantai? Yang kami dapatkan karena adanya angin di atas lautan sehingga mentransfer energi yang ke perairan menyebabkan gelombang air laut sehingga gelombang tersebutlah yang membawa sampah ke daratan. Selanjutnya kita lihat di atas untuk tabelnya. Bisa kita lihat tabel yang kami dapatkan pertama. Dapat kita simpulkan bahwa semakin besar panjang gelombang maka semakin kecil panjang gelombang maka semakin kecil amplitudo gelombang maka semakin besar panjang gelombang. Dari sini juga bisa kita lihat semakin kecil frekuensi maka semakin besar panjang gelombang. Bisa kita lihat grafiknya bahwa amplitudo 1,25 dan panjang gelombangnya 2,5. Berarti semakin kecil amplitudonya maka panjang gelombangnya semakin besar. Dapat kita lihat grafik di atas. Selanjutnya, di sini juga ada tegangan lambda. Bisa kita lihat bahwa semakin kecil frekuensi maka semakin besar panjang gelombangnya.
tadi data-data yang kami dapatkan. Selanjutnya kita beralih ke kesimpulan hasil percobaan kita. Yang pertama ada gelombang mekanik adalah gelombang yang merupakan mekanisme perpindahan energi mekanik yang dimiliki oleh benda tanpa perpindahan partikel-partikel mediumnya. Contohnya seperti pada gelombang tali, misalnya ketika kita menggerakkan tali naik turun, di situ akan terbentuk gelombang, namun yang berpindah ke ujung sebelahnya itu hanya energi dan gerakan tangan kita, bukan memindahkan partikel tadi. Yang kedua, pengaruh medium terhadap kecepatan rambat gelombang itu sangat berpengaruh besar, karena ternyata setelah kita melakukan praktikum pada simulasi PET, di situ terlihat bahwa frekuensi gelombang pada periode gelombang tidak mempengaruhi cepat rambat gelombangnya, bahkan untuk berubah semakin besar kedalaman tali. Yang ketiga, panjang gelombang tergantung pada frekuensi gelombang, sehingga semakin kecil frekuensi maka panjang gelombang semakin besar. Yang keempat, hubungan frekuensi dan panjang gelombang akan semakin rendah frekuensinya. Adapun semakin pendek panjang gelombang maka akan semakin tinggi frekuensinya. Mungkin itu kesimpulan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompokmu untuk bertanya. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya atau yang tidak mengerti, silakan bertanya. Oke, sudah mengerti semua? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, maju. Mereka pakai apa ini, Jessica? Pakai Canva. Ya. Siapa moderator? Saya. Ya, yang lain dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk tugas presentasi hari ini yaitu keterkaitan materi tentang simulasi PET yang kita lakukan kemarin. Oke, berikutnya untuk pendahuluannya perlu kita ketahui bahwa gelombang adalah getaran yang merambat di dalam rambatannya tidak diikuti oleh perpindahan partikel-partikel perantaranya. Nah, pada hakikatnya gelombang merupakan rambatan energi atau energi getaran dalam gelombang stasioner pada tali merupakan gelombang yang memiliki percobaan pertama kami, yaitu percobaan pengaruh A amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rambat. Kami dapatkan bahwa panjang gelombangnya yaitu sepanjang 2,5 meter. Kemudian yang kedua, amplitudonya diatur 1. Kemudian frekuensinya tetap 1,5, yang kami dapatkan juga 2,5. Terus amplitudo 0,75, frekuensi tetap, kami dapatkan juga 2,5. Dan yang 0,5 frekuensi tetap kami dapatkan 2,5. Jadi grafiknya lurus. Untuk percobaan pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan amplitudo tetap besar 1,2 cm. Nah, jadi untuk amplitudonya tetap 1,2 cm dan yang diatur frekuensinya 1,50 atau 1,5, kami dapatkan panjang gelombangnya 2,5. Nah, untuk frekuensi 1,25, panjang gelombangnya kami dapat 2,5 juga. Kemudian frekuensi 1 kami dapatkan panjang gelombangnya 3,5. Kalau untuk 0,5 frekuensi
kami dapatkan panjang gelombangnya 5. Model grafiknya seperti ini. Contohnya, mungkin agak sama tadi sama contohnya Kanadia. Untuk contohnya, kami pada gelombang tali itu misalnya ketika kita menggerakkan tali naik turun, di situ akan berbentuk gelombang. Namun perpindahan ke ujung sebelahnya itu hanya energi dari gerak tangan, bukan memindahkan partikel tali. Jadi tangan yang bergerak. Oke. Selanjutnya pada dasarnya pengaruh medium terhadap kecepatan rambat gelombang yang dimana itu sangat berpengaruh besar karena ternyata setelah kita melakukan praktikum atau percobaan pada simulasi PET, di situ terlihat bahwa frekuensi gelombang dan periode gelombang tidak memengaruhi cepat rambat gelombang. Tetapi ketika kita mengganti tangan atau cepat rambat gelombangnya, itu ikut berubah. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang mau bertanya, saya serahkan kepada moderator. Bisa tadi kau perlihatkan tabelnya itu frekuensinya? Lambda. Oh, yang Excel-nya. Excel-nya. Frekuensi lambda. Yang frekuensi lambda. Yang kedua kayaknya dari belakang. Itu yang frekuensi lambda ya. Ya. Oke. Di situ pas frekuensi 1,25-nya kita beda di situ. Bukan 2,5. Yang di mana? Yang frekuensi 1,25-nya. Oh, maksudnya kenapa sama itu yang panjang gelombangnya? Ya panjang gelombangnya. Frekuensinya Kita panjang gelombangnya beda. sama 1,25 itu panjang gelombangnya sama. Untuk simulasi PET, di sini kan frekuensinya 1,25 toh, terus yang kami dapatkan 2,5. Setelah kami melakukan percobaan, kami ukur pakai mistar. Di situ kami dapat panjangnya 2,5. Sama itu juga frekuensi satunya beda juga kita. Ya, Itu bukan 3,6. sama. 3,7. Oh, maksudnya ya beda-beda pasti. Beda-beda, tapi maksudnya di sini Rihan kayaknya frekuensi yang 1,5 dengan 1,25 kenapa panjang gelombangnya sama? Begitu. Sementara frekuensi 1 dia berbeda. Yang kalian dapat seperti itu? Oh iya. Coba kita lihat. 1,25. Oke, coba. Frekuensi 1,25 amplitudenya berapa tadi? Yang tabel kedua. Tabel kedua. Amplitudenya 1,25 tetap. Oh, iya. Frekuensinya 1,25. Oke. Tensionnya? Kasih Kasih dulu tensionnya. Nah, oke. Ini 1,5 tensionnya. Ya, kurangi dulu ya. Kasih normal dulu ya. Normal dulu. Terus lagi. Oke. Yang Nah. sampingnya pakai. Boleh. Ya, datanya masih naik. Anunya besarnya masih naik. Oke. Nah, sekarang atur waktunya. Oke. Lagi. Oke. Berapa panjang gelombangnya? 2, bukan hijaunya yang dilihat. Ya, hijau. Puncaknya. Puncaknya ya, lihat puncaknya. Berapa? 2,8. Yang lain 2,8. Beda. 9. 2,9 berapa? 7. Berapa dapat? Apa? Yang itu 2,9 juga yang kita dapat. Yang pertama 2,9. Oke, catat dulu di kertas coba. Kita lihat. Tulis dulu di kertas saja. Untuk frekuensi 1,25 itu 2,9.
Nah, sekarang coba ganti frekuensinya jadi 1, berapa dapatnya? Berapa? 2,5. Berarti yang 1,5. Kalau di bawahnya berapa? 1 satuan. Yang 1. Kalau 1 frekuensinya. Frekuensi 1. Nah, itu yang dia maksudkan. Apakah dia semakin naik atau semakin turun atau dia tetap gitu. Berarti kesimpulannya untuk yang kedua Semakin besar semakin kecil frekuensi, maka panjang gelombangnya semakin besar. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Oke, kelompok 5. kelompok 5. Mereka sudah berdiri. Kelompok 5 dulu. Oke, siapa operator? Operator kaki-kaki. Operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang kemarin. Mengapa gelombang laut tidak menyebabkan banjir pada daerah pantai? Secara umum, gelombang laut tidak akan membanjiri wilayah pantai. Mengapa kadang-kadang kita melihat kertas atau plastik terbawa oleh gelombang air laut, ombak ke tepi pantai? Tadi penjelasan dari Zaindira dan Adelia Sapira. Oke, di sini saya akan menghitung data percobaan yang telah kami lakukan. Amplitudenya itu 1,25 dan panjang gelombangnya 2,5. Rata-rata di sini kita dapat semua dari tinggi dari tinggi ke rendah itu sama 2,5. Jadi kita bisa simpulkan bahwa walaupun amplitudo berubah tapi panjang gelombang tetap sama. Baik, yang frekuensi. Di situ frekuensinya 1,5 dan amplitudenya itu tetap 1,25. Kami mendapatkan panjang gelombang 2,5. Dan frekuensi 1,25, panjang gelombang 3, dan frekuensi 1 panjang gelombang 3,7, frekuensi 0,75 panjang gelombang 5. Di sini kita dapat menyimpulkan semakin kecil frekuensi, semakin kecil pula semakin kecil frekuensi, semakin besar pula gelombang. Baiklah, di sini kita akan Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang tegangan. Di sini tegangannya ada yang low, mid, sama high. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 5. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Satu kembali tadi ke frekuensi dan panjang gelombang. Tadi setelah saya presentasi telah dicontohkan bahwa frekuensi 1,25 ini saya akan perkenalkan ternyata di situ 3. Nah, Kembali coba karena masalahnya kemarin itu dapat kita 3. Sini kita bisa lihat terdapat 3. Untuk yang frekuensi berapa? Frekuensinya 1,25. Ya, 1,25. Amplitudenya berapa? Amplitudenya tetap atau tidak? Tetap 1,25. Tetap. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami.
Kalau ada kelebihan dan kurangnya, Lebih dan kurangnya mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap langsung untuk kelompok 4. Ini kelompok berapa? 3 Bu. Kelompok 3, berarti kelompok 3 perfect ya, harus perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menjelaskan tentang materi kelompok kami. Terkadang kita selalu bertanya mengapa gelombang pantai tidak menyebabkan banjir pada permukiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang untuk kelompok berapa itu? Kelompok 4. Mana unsurnya untuk kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Grafik pertama itu walaupun nilai amplitudenya berbeda, tetapi panjang gelombangnya tetap sama. Oke, lanjut. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalian sudah presentasi, kalian juga sudah lihat temanmu presentasi. Bagaimana hasil percobaan yang kemarin yang telah kalian lakukan. Ada yang bisa menarik kesimpulan? Satu orang, angkat tangan. Ada yang bisa tarik kesimpulan? Kira-kira dari hasil percobaan kita, apa yang dapat kita simpulkan? Oke, kita. Baik, hubungannya itu hubungan panjang gelombang dengan frekuensi gelombang, yaitu semakin besar frekuensi semakin kecil panjang gelombang atau berbanding terbalik. Semakin besar panjang gelombang, gimana? Semakin kecil frekuensi semakin besar panjang gelombang atau berbanding terbalik. Semakin kecil frekuensinya, maka semakin besar panjang Gelombang atau berbanding gelombang. Oke, terbalik. bagus. Ada lagi? Ada lagi yang bisa simpulkan? Ada yang bisa simpulkan apa itu gelombang? Saya Oke, Nadia. Berdiri Nadia. adalah getaran yang merambah dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ciri khas dari sistem kerja gelombang adalah menghasilkan bentuk yang menonjol. Dari hasil percobaan kami mengenai tentang simulasi tadi, dapat kita simpulkan bahwa gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjelasan sebuah gelombang yang dimiliki benda tanpa perpindahan partikel-partikel. Oke, tanpa perpindahan partikel-partikel. Oke, sekarang saya tanya kembali. Gelombang itu apa yang berpindah? Energinya. Energi apa? Energi apa? Energi goncangan. Energi goncangan. Energi apa? Energi getaran. Energi apa lagi? Energi sumber. Sumbernya di mana? Kalau misalnya Fadil di situ, ini kita perumpamakan karena kita tidak punya alat. Saya boleh goyangkan tali di sini. Fadil pegang di sana. Toh? Nah, ketika saya goyangkan naik turun, Fadil tetap seperti ini. Nah, ketika saya goyangkan naik turun, kira-kira apa yang akan Fadil rasakan? Getaran sama Getaran. Getaran dari kita. Getaran dari saya, berarti energi yang dirasakan oleh Fadil adalah energi dari sumber dari saya. Toh? Saya sebagai sumber. Nah, berarti gelombang itu adalah sumber. Gelombang itu adalah mekanisme perpindahan energi yang berasal dari sumber. Gelombang atau sumber getaran atau sumber goncangan.
Oke, ada lagi yang bisa simpulkan? Bagaimana pengaruh medium terhadap cepat rambat gelombang? Atau apa yang mempengaruhi cepat rambat gelombang? Apakah cepat rambat gelombang itu dipengaruhi oleh frekuensi? Oke, lihat. Cepat rambat gelombang itu dipengaruhi oleh frekuensi. Kalau amplitudo walaupun diubah, kalau frekuensi tetap sama, hasilnya tetap sama. Oke, cepat rambat gelombang atau frekuensinya yang Cepat rambat gelombangnya. cepat rambat gelombang? Amplitudo kalau diubah, hasilnya akan tetap sama. Yang penting frekuensinya masih tetap. Begitu. Oke. Good. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa yang mempengaruhi cepat rambat gelombang? Yang mempengaruhi cepat rambat gelombang adalah apa? Medium. Duduknya masing-masing duduk sesuai dengan jalan berdempet-dempetan seperti ini. Oke. Nah, di grup itu saya sudah kirimkan link soal di Google. Misalnya ada yang tidak tahu, nanti tanyakan. Jangan tanya sama teman-teman, tanya sama saya. Oke, silakan bekerja. Oke, Sudah Bu. sudah. Oke, sudah. Karena sudah selesai. Sekarang sudah toh? Sudah. Sekarang sudah supit. Sudah. Iya. Oke, sudah. Nah, sekarang nanti di rumah saya akan beri tugas. Tugasnya saya sudah kirim di grup kalian. Jadi tugas di rumah nanti dikerjakan, minggu depan kita bahas. Jadi minggu depan itu kita masuk ke gelombang pemantulan dan pembiasan gelombang, sifat-sifat gelombang. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Sebelum kita selesai, pesan saya satu, jangan bosan-bosan untuk belajar di rumah. Belajar itu, kata Albert Einstein, belajar itu seperti naik sepeda. Kalau semakin kita kayu, maka sepeda itu akan semakin kencang berjalan. Nah, sama juga dengan belajar. Semakin kita belajar, maka ilmu yang akan kita dapatkan itu semakin banyak. Kalau misalnya di rumah ada yang mau ditanyakan, boleh WA saya. Kalau di sekolah misalnya ada yang mau ditanyakan tentang tugas, ataukah ada yang tidak dimengerti dengan apa yang telah saya jelaskan di kelas, silakan. Kalau dapat saya di kantor, saya lagi duduk-duduk atau apa, silakan saya di kantor. Oke? Saya Mili. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wakil ketua kelas tadi silakan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita keluar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Duduk siap. Berdiri.